Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, kembali lagi bersama saya Moritz. Selama 1 minggu kita bertemu lagi di acara Dunia Kripto, acara spesial dari Amarket khusus buat para trader yang senang melakukan transaksi di dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Kita akan membahas secara lengkap bagaimana pergerakan yang terjadi di dunia Bitcoin ini selama 1 minggu terakhir, dan kita akan melihat bagaimana prediksi yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan dari tanggal 9 hingga tanggal 16 nanti. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami. Dan untuk tema kita kali ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa tentang Bitcoin menunggu dampak tarif Trump. Nah, ini dia rekan trader. Ini akan menjadi sebuah tema yang sangat luar biasa, tapi sebelumnya rekan trader, mari kita coba lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi di Bitcoin selama 1 minggu ini. Kalau rekan trader lihat selama 1 minggu, apa yang terjadi sangat di Bitcoin bergerak. Menurut saya ini dia mengalami pergerakan yang sangat stagnan rekan trader ya. Dia bergerak di antara level 107 hingga 109. Ini dalam hal ini kalau saya lihat pergerakannya ini bergerak sangat datar, tapi ada momen-momen di mana Bitcoin ini mengalami pelemahan ya, setelah sampai ke level 110 ya. 110, tapi dia kemudian turun hingga menembus level 107 rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi di Bitcoin ini, tidak bisa dilepas dari banyak faktor rekan trader. Sebelum kita akan membahas tentang pengaruh yang terjadi akibat tarif ini, tapi secara garis besar yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini kita bisa lihat ya, mulai dari tanggal 2 bagaimana Bitcoin ini bergerak sangat stagnan ya rekan trader. Walaupun sempat mencapai level tertinggi, dia mengalami pelemahan ya sebesar 2,3%. Kemudian kalau rekan trader lihat di hari berikutnya ya, di hari berikutnya dia ini mengalami sedikit koreksi ya, hingga turun sampai level 107. Dan kalau kita lihat berikutnya juga rekan trader, secara garis besar lonjakan yang terjadi pada Bitcoin ini setelah dia turun ya, dia sempat melonjak hingga level 109, dan lonjakan 109 ini tidak bisa dilepas dari faktor-faktor fundamental di mana Donald Trump akan memberikan surat cinta buat beberapa negara terkait apa yang terjadi terkait tarif Trump. Nah, ini dia. Inilah yang membuat bagaimana rekan trader, Bitcoin dia sempat stagnan, dia mengalami pelemahan ya. Walaupun telah sampai di level 109, dia mengalami pelemahan hingga menurun di level 107. Tapi setelah itu rekan trader, setelah Bitcoin ini sudah mendapat kepastian dari tarif Trump tersebut, Bitcoin perlahan namun pasti ya, kemarin dia kembali lagi ke level 109.061 US dollar per satu Bitcoin, dan hari ini dia udah sampai ke level 109.354 ya. Ini adalah pergerakan Bitcoin, walaupun secara garis besar dia masih berada di bawah yang terjadi pada hari Kamis minggu lalu ya. Hari Kamis minggu lalu berada di level 110 ya, tapi secara garis besar ada sedikit potensi di mana kenaikan masih bisa saja terjadi. Semua tergantung dan dipengaruhi oleh tarif ya rekan trader. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat faktor utama fundamental yang membuat pergerakan Bitcoin hampir selama 1 minggu ini tidak bisa dilepas dari yang pertama, inflow ETF dari adopsi institusional, di mana kalau rekan trader lihat ETF Bitcoin mencatat aliran dana masuk hampir sebesar 14 hingga 14,5 miliar US dollar ya.
dimana kita bisa lihat ya, ini dipengaruhi oleh BlackRock IBIT, dimana dia memegang hampir 700.000 Bitcoin, dan aliran ini menciptakan tekanan permintaan kuat yang melebihi pasokan yang baru. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana hal ini terjadi, rekan trader bisa lihat di grafik ini ya. Sabar, saya pindah dulu rekan trader. Rekan trader bisa lihat di grafik ini. Sabar. Sabar rekan trader. Tuh. Nah, ini dia. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya di sini bagaimana pergerakan dari Bitcoin Spot ETF yang terjadi ya selama 1 minggu belakangan ini. Di sini sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat ya, minat dari institusional terhadap ETF atau Exchange Trade Fund Bitcoin Spot tetap stabil ya secara garis besar kalau rekan trader lihat sampai tanggal 8 Juli ini ya. Namun secara garis besar pada hari kemarin tanggal 8 Juli itu terjadi penurunan yang mencolok, di mana volume arus masuk secara bersih itu dia berada sekitaran 80 juta US dollar tercatat pada hari Selasa ya. Kalau tanggal 7 kan 216, tanggal 3 itu sekitaran 601 ya. Nah, kalau rekan trader lihat yang paling tertinggi itu pada tanggal 3 dia berada di seputaran 601. Tapi secara garis besar minat institusional rekan trader terhadap Bitcoin ini masih tetap berada di posisi yang luar biasa. Minat retail terhadap Bitcoin masih tetap masuk dalam situasi yang sangat luar biasa, walaupun dari hal ini harga masih tetap membuat harga Bitcoin itu dia masih tetap memiliki kecenderungan berada di level 100.000 ya, dimana ada kecenderungan untuk dia mencapai level yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader ya. Nah, dari sini rekan trader yang menjadi alasan utama kalau kita lihat adalah bagaimana pergerakan Bitcoin pasca ya. Bagaimana pergerakan Bitcoin pasca tarif yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump. Secara garis besar rekan trader, kita lihat pengaruh tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Kita lihat bahwa tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump dia berkisar antara 25 sampai 40% yang akan diberlakukan nanti rekan trader, akan diberlakukan nanti pada tanggal 1 Agustus nanti ya. Akan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus nanti. Dan kalau secara garis besar kita lihat bahwa negara-negara yang terkena tarif misalnya Jepang, Korea Selatan, Malaysia, sampai Indonesia pun juga terkena sebesar 32%. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dampak terhadap Bitcoin atau pasar kripto terhadap tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump tersebut. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, setelah pengumuman hal tersebut Bitcoin sempat turun ya. Kalau rekan trader lihat, sabar saya balik lagi rekan trader. Di saat tanggal 7 diumumkan Bitcoin itu sempat turun rekan trader hingga menembus level 107.257. Nah, ini dia rekan trader. Dia mengalami pelemahan sebesar 0,7 hingga 1,6% dan dia menyentuh level 107 dari level seputaran 109. Nah, kalau kita lihat rekan trader bahwa kejatuhan ini mengikuti korelasi Bitcoin dengan pasar saham, di mana hal ini ya merupakan hal yang sangat wajar karena ketidakpastian yang terjadi pada ekonomi global. Akibat ketidakpastian tersebut membuat Bitcoin ini agak sedikit mengalami pelemahan. Yang tadinya 109 dia turun menuju ke 107. Ini akibat dari tapi pengumuman yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa akan mengirimkan surat buat negara-negara yang kena tarif. Karena waktu itu kan kita belum tahu seberapa besar tarif itu akan dikeluarkan ya. Tapi setelah tanggal 8 sudah mulai diketahui bahwa setiap negara
memperoleh tarif masing-masing, misalnya Indonesia sebesar 32%, Korea 30%, dan lain-lain, disinilah sudah mencapai suatu kepastian. Ya, di sini sudah mencapai suatu kepastian sehingga Bitcoin perlahan namun pasti dia sudah mengalami level penguatan. Dan dari tanggal 9 hari ini ya ditetapkan hingga nanti pada tanggal 1 Agustus nanti diberi waktu oleh negara-negara yang terkait untuk melakukan lobby-lobby terhadap tarif tersebut. Nah, setelah tanggal 1 baru pasti akan ditetapkan dan di situ kita akan lihat. Oleh karena itu peluang selama hal ini dari tanggal 9 hari ini hingga tanggal 1 Agustus nanti itu akan terjadi fluktuasi volatilitas yang sangat luar biasa sebelum nanti ditetapkan, dan apabila sudah ditetapkan artinya sudah pasti di sini kita bisa lihat tidak terlalu kemungkinan Bitcoin bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi, minimal dia mencapai rekor tertinggi di atas 112.000. Nah, oleh karena itu rekan trader secara garis besar kalau kita lihat ya dampak yang terjadi pada Bitcoin akibat tarif ini sangat luar biasa, dan itu adalah suatu kewajaran rekan trader ya, karena tarif ini pasti akan membuat atau memicu kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global ya, sudah jelas ya rekan trader. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa investor sudah barang tentu akan condong akan mencari aset-aset safe haven ya, walaupun kita tahu bahwa Bitcoin ini bukan termasuk aset safe haven tapi sering akan tertekan apabila terjadi penekanan terhadap aset-aset yang mempunyai resiko yang sangat tinggi. Di selain itu juga rekan trader, selain tarif ini yang harap diperhatikan juga bahwa inflasi dan kebijakan moneter yang akan dikeluarkan. Hari ini kita lihat dini hari nanti rapat pertemuan FOMC akan dikeluarkan rekan trader, dan kita akan melihat seberapa besar suku bunga yang akan dikeluarkan. Apakah memang suku bunga itu akan ditahan, masih tetap di holding antara 4,25 hingga 4,5%, atau pemangkasan tingkat suku bunga ini terjadi. Nah, dari sinilah juga rekan trader, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh yang sangat besar juga terhadap pergerakan Bitcoin. Selain itu sudah barang tentu kita akan lihat juga aliran institusional dari ETF ya. Meskipun dalam jangka pendek terjadi penekanan, aliran besar institusional melalui ETF ini masih tetap kuat, dan ini juga yang memberikan dorongan untuk Bitcoin masih tetap memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sehingga dari sini kita lihat bahwa secara garis besar dengan apa yang terjadi, fundamental yang terjadi, faktor tarif yang terjadi, walaupun tarif sudah mulai kepastiannya sudah mulai jelas, ini juga memberikan suatu tanda bahwa Bitcoin ini ada tanda-tanda yang lebih luar biasa lagi. Dan salah satu juga yang menjadi hal penting adalah bagaimana pengaruh dari sikap yang diambil oleh Elon Musk mendirikan partai baru, Partai Amerika. Inilah yang menjadi alasan juga kenapa Bitcoin bisa mencapai rekor yang lebih tinggi lagi, karena platform Bitcoin akan menjadi primadona dan akan mengganti uang fiat apabila partai ini memang benar-benar bertarung nanti pada edisi-edisi pemilihan umum berikutnya di Amerika. Oleh karena itu rekan trader secara garis besar saya mau bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk sampai minggu depan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi, mencapai rekor ketinggian yang terbaru. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah Bitcoin hingga minggu depan nanti, hingga tanggal 16 Juli nanti? Nah, dari estimasi yang saya lakukan, saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi, dan masih tetap saya memprediksikan bahwa Bitcoin akan mencoba hingga menembus level 113.000. Ini adalah level ketinggian tertinggi dalam sejarah. Dia akan mencoba mengalahkan level tertinggi dalam sejarah. Oleh karena itu, karena 112 adalah level tertinggi, tapi prediksi saya bahwa tidak lama lagi Bitcoin akan mencapai level ketinggian terbaru dalam sejarah, dan dia akan mencoba masuk di level 113.000. Tapi
untuk mencapai level tersebut dia harus bisa lolos dulu di 110.000 rekan trader. Nah, tapi di samping itu juga di tengah peluang penguatan yang sangat luar biasa, sudah barang tentu juga rekan trader ada peluang untuk terjadi pelemahan. Pelemahan yang terjadi menurut saya dia akan mencoba kembali ke level yang terendah di 104.279. Akan tetapi bisa mencapai hal tersebut, dia harus bisa melewati level 106.045 US dollar. Oleh karena itu rekan trader semuanya, ini adalah prediksi yang coba kami bawakan untuk rekan trader hingga tanggal 16 Juli nanti. Oleh karena itu, kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini, apa yang kami analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Dan ingat, dampak tarif sangat akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ke depan. Demikianlah tema kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di analisa Bitcoin berikutnya. Salam profit Indonesia.